Selamat datang di channel Lentera Cerita, tempat di mana suara dan kisah menyatu, menghadirkan cerita penuh emosi, hikmah, dan pelajaran hidup. Di sini, kami menyajikan kisah-kisah menyentuh hati, baik yang terinspirasi dari peristiwa nyata maupun fiksi penuh makna, dikemas secara naratif dan mendalam untuk menemani setiap waktu luang Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar agar kami terus semangat menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk Anda. Bulan Sabit Lentera Cerita, karena setiap kisah adalah cahaya bagi jiwa. Namaku Naila, perempuan sederhana yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di Lamongan, Jawa Timur. Hidup di desa membuatku tumbuh dengan segala keterbatasan, tapi juga dengan mimpi diam-diam yang selalu kubawa di dalam hati. Setelah lulus SMA, aku menyadari satu hal. Jika aku tetap tinggal, hidupku tak akan banyak berubah. Ayahku hanya seorang buruh tani, ibuku berjualan kue seadanya, dan adikku masih sekolah. Keadaan ekonomi kami seringkali membuatku merasa bersalah, seolah semua beban menumpuk diam-diam di pundakku. 2 tahun lalu aku akhirnya mengambil keputusan yang paling berani dalam hidupku, merantau ke Jakarta. Kota yang selama ini hanya kulihat dari poster dan televisi. Kota yang katanya kejam, tapi juga penuh peluang. Dengan uang tabungan yang bahkan tak cukup untuk 3 bulan, aku naik bus malam sambil berdoa, berharap langkahku tidak salah. Awal hidup di Jakarta tidak mudah. Aku sempat bekerja sebagai kasir toko, lalu menjadi penjaga stan makanan sebelum akhirnya mendapat kesempatan yang tak pernah kubayangkan, menjadi asisten pribadi Tuan Idris, pemilik perusahaan ekspor-impor yang cukup besar. Aku masih ingat hari pertama bertemu beliau. Sosoknya tinggi besar, kulitnya gelap dan berkilau, aromanya selalu wangi, dan suaranya berat namun tenang. Ada kewibawaan yang membuat siapapun menghormatinya. Usianya 48 tahun, namun sorot matanya hangat. Ia tidak pernah meninggikan suara, bahkan sering membelikan makan siang untukku. Kadang ia memberi uang tambahan tanpa alasan, sesuatu yang membuatku serba salah namun tidak bisa kutolak. Selama 1 tahun bekerja, tak pernah sekalipun aku berpikir bahwa ia melihatku lebih dari sekadar pegawai. Sampai sore itu tiba, kantor sudah sepi, hanya lampu-lampu redup yang masih menyala. Tuan Idris memanggilku masuk ke ruangannya. Wajahnya tampak gugup, tidak seperti biasanya. "Naila, aku ingin bicara serius. Maukah kau menikah denganku?" Aku membeku. Suaraku hilang. Dunia seolah berhenti berputar. Ia lalu menjelaskan semuanya dengan tenang. Ia serius. Ia siap memberikan rumah, gaji besar, dan kebebasan bagiku untuk bekerja atau tidak. Tawaran itu begitu tiba-tiba hingga jantungku seakan berpacu tanpa kendali. Malam itu aku tak bisa tidur. Antara takut, bingung, dan memikirkan wajah ayah ibuku di kampung. Bayangan rumah bambu yang hampir roboh, adik yang harus sekolah, dan tagihan-tagihan yang tak pernah lunas. Hidupku di Jakarta belum mapan, tapi tawarannya bisa mengubah banyak hal. 2 hari kemudian, dengan tangan yang gemetar namun suara yang mantap, aku berkata, "Aku bersedia." Dan sejak hari itu, hidupku tidak pernah sama lagi. 3 minggu setelah aku menerima lamaran itu, hidupku berubah seperti diputar paksa ke arah yang tidak pernah kubayangkan. Persiapan pernikahan berjalan cepat. Nyaris tanpa waktu bagiku memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Semuanya terasa seperti mimpi yang bergerak terlalu cepat. Undangan sederhana, cincin, pakaian, hingga tempat akad, semua diatur oleh Tuan Idris dan asistennya. Aku hanya mengikuti, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku. Hari itu akhirnya tiba. Aku mengenakan kebaya putih sederhana yang disewa dari butik kecil. Meski bukan gaun mewah, kebaya itu membuatku terlihat seperti diriku sendiri, gadis desa yang mencoba menghadapi dunia baru. Di seberangku, Tuan Idris berdiri dengan jas hitam elegan. Ia tampak berbeda dari hari-hari biasanya. Lebih tenang namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit kugambarkan, seperti harapan. Saat tangannya yang besar menggenggam tanganku untuk memulai prosesi akad, jantungku berdegup cepat. Aku bisa merasakan kehangatan kulitnya, kejujuran pada genggamannya, dan entah mengapa itu membuatku semakin gugup.
Aku tahu aku belum mencintainya. Namun aku juga tahu aku tidak lagi berada di titik di mana aku bisa memilih banyak hal. Yang bisa kulakukan hanyalah mencoba percaya bahwa ini adalah awal yang baik. Akad berlangsung singkat. Suara saksi, doa, lalu ucapan selamat dari beberapa rekan kerja. Tak ada pesta besar, tak ada ratusan tamu. Namun anehnya, kesederhanaan itu membuat semuanya terasa lebih nyata, lebih jujur. Setelah acara selesai, kami pulang ke rumah yang katanya sudah lama ia siapkan untuk masa depannya. Rumah 2 lantai di pinggiran kota itu terasa terlalu besar untukku. Halamannya luas, ada taman kecil, dan kolam mungil yang memantulkan cahaya sore. Ketika aku melangkah masuk, rasa asing menyergap dadaku. Aku belum terbiasa dengan ruang sebesar itu, dengan lantai marmer yang dingin, dan dengan segala kemewahan yang tidak pernah ada di hidupku. "Naila, ini kamarmu," katanya sambil membuka pintu kamar di lantai atas. "Tapi hanya jika kamu ingin. Aku tidak akan memaksamu tinggal di kamarku sampai kamu siap." Aku mengangguk pelan. Dalam hati aku lega. Ia tidak memaksaku menerima sesuatu yang belum siap aku jalani. "Malam ini kamu tidak perlu takut," lanjutnya lembut. "Aku tidak akan menyentuhmu sebelum kamu siap." Ucapannya membuatku sedikit tenang, meski hatiku tetap bergejolak. Malam itu, setelah mandi dan mengganti baju, aku duduk di balkon kamar. Dari sana, aku bisa melihat lampu-lampu kota Jakarta berkelip seperti sekumpulan bintang yang tersebar acak. Angin malam mengusap kulitku, membawa aroma hujan yang jauh. Tiba-tiba rindu kampung menyeruak, rindu suara jangkrik, rindu bau tanah basah di depan rumah, rindu suara ibu memanggilku dari dapur. Segalanya terasa begitu jauh, seperti aku telah melompat dari satu dunia ke dunia lain dalam hitungan hari. Aku memeluk lutut dan menarik napas panjang. Inilah hidup baruku. Inilah pilihan yang telah kuambil. Entah benar atau salah, aku hanya bisa melangkah maju. Hari-hari setelah pernikahan berjalan dengan ritme yang aneh, tenang, tetapi membuatku semakin sadar betapa jauh aku dari perasaan yang seharusnya dimiliki seorang istri. Tuan Idris tidak pernah menuntut apapun dariku. Ia bangun lebih pagi dariku, menyiapkan sarapan sederhana, lalu mengetuk pintuku dengan sopan hanya untuk memastikan aku makan sebelum ia berangkat kerja. Ia tidak pernah mengungkit soal kamar yang terpisah, tidak pernah memaksaku lebih dari sekadar percakapan ringan. Sikapnya itulah yang justru membuat dadaku semakin sesak. Aku datang ke hidupnya dengan alasan yang bahkan tidak sepenuhnya murni. Aku menikah bukan karena cinta, tetapi karena harapan akan kehidupan yang lebih baik bagi keluargaku. Sedangkan ia memperlakukanku dengan begitu tulus. Kadang, saat ia memujiku karena laporan kantor yang rapi, aku hanya bisa tersenyum kaku karena rasa bersalah itu kembali menghantam. Setiap malam, saat aku duduk sendirian di kamar, pikiran-pikiran itu berputar. Mengapa ia begitu baik? Mengapa ia tak pernah marah? Mengapa ia tak sedikit pun terlihat kecewa atas sikap dinginku? Rasa itu seperti benang halus yang perlahan makin mengikat hatiku. Bukan cinta, tetapi penyesalan yang membuatku sulit bernafas. Hingga suatu malam hujan turun deras. Angin malam menderu, membuat tirai jendela berkibar pelan. Aku duduk termenung mengenakan daster ungu pemberiannya, memeluk lutut sambil memandangi titik-titik air yang berlari di kaca. Hujan selalu membuatku teringat rumah di desa, atap seng yang berisik, aroma tanah, dan suara ibu memanggilku. Rindu itu datang lagi, menggigit perlahan. Ketukan pelan terdengar di pintu. "Naila, aku membawa teh hangat. Boleh masuk?" Suaranya lembut, lebih lembut dari biasanya. Ia menunggu, tidak memaksa. Aku membuka pintu dan mengangguk. Ia masuk dengan 2 cangkir teh jahe yang aromanya langsung menghangatkan ruangan. Kami duduk berdampingan di sofa kecil dekat jendela, hanya ditemani suara hujan yang menepuk-nepuk kaca. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, aku merasa nyaman berada dekat dengannya tanpa merasa terpaksa. Tiba-tiba, tanpa sadar, tanganku bergerak. Aku menggenggam tangannya, hangat, besar, dan menenangkan. Aku sendiri terkejut dengan tindakan itu. Tapi ia tidak bertanya.
Ia hanya tersenyum seolah memahami perasaanku yang bahkan belum bisa kujelaskan. "Naila," katanya pelan, "aku akan sabar menunggumu. Kamu tidak perlu tergesa-gesa." Kalimat itu menghantam tepat ke dalam hatiku. Tidak ada tuduhan, tidak ada tekanan, hanya kesabaran dan penerimaan. Mataku mulai berkaca-kaca. Semua rasa yang selama ini kupendam meledak begitu saja. Takut, lega, rindu, dan rasa bersalah yang menumpuk berhari-hari. Tanpa bisa menahan, air mata jatuh satu persatu. Tuan Idris mendekat pelan, lalu memelukku dengan hati-hati, seolah aku bisa pecah jika ia memeluk terlalu erat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis dalam pelukannya. Bukan karena sedih, bukan karena terpaksa, tetapi karena hatiku mulai membuka celah kecil untuk sesuatu yang baru. Sebuah permulaan yang bahkan tidak kusadari sedang tumbuh. Sejak malam ketika aku menangis dalam pelukannya, segalanya mulai berubah. Bukan dalam satu hari, bukan pula dalam satu momen besar, tetapi perlahan, seperti matahari yang merayap naik dari balik pegunungan. Tuan Idris tetap menjadi dirinya yang tenang, lembut, dan penuh pengertian. Ia tidak menuntut apapun dariku, dan mungkin disitulah letak kekuatannya. Kesabarannya membuatku tak lagi merasa terpojok. Setiap pagi ia menyapaku dengan senyum hangat sambil menanyakan apakah aku tidur nyenyak. Ia selalu pergi ke kantor dengan meninggalkan pesan singkat di meja makan. Kadang hanya ucapan terima kasih karena aku sudah memasak. Kadang doa kecil agar hariku berjalan baik. Hal-hal sederhana seperti itu membuat hatiku luluh tanpa kusadari. Lama-lama, aku mendapati diriku menunggu suara pintu terbuka setiap sore. Jika dulu aku hanya merasa gugup, kini aku merindukan langkah beratnya di lorong rumah. Ketika ia memanggil namaku dengan suaranya yang dalam dan menenangkan, jantungku berdebar, seperti anak kecil yang menunggu ayahnya pulang dari perjalanan jauh. Di ruang makan, kami sering berbicara panjang lebar. Tentang pekerjaannya, tentang masa kecilnya di sebuah kota kecil dekat Lagos, atau tentang bagaimana ia dulu bermimpi memiliki keluarga sederhana yang penuh kehangatan. Saat ia bercerita, matanya selalu menyala, dan aku terpikat tanpa bisa menolak. Kadang, saat aku memasak, ia berdiri di dekat pintu dapur, mengamatiku dengan tatapan lembut yang membuatku salah tingkah. Ia memuji rasaku, bahkan ketika aku tahu masakanku hanya biasa saja. "Tanganmu penuh cinta, Naila," katanya suatu kali, membuat pipiku panas seperti menempel pada wajan panas. Aku juga mulai terbiasa dengan sentuhannya. Cara ia menyentuh punggungku saat melewatiku di lorong, cara ia mengusap rambutku ketika aku tampak letih, atau sekadar menggenggam tanganku ketika kami duduk di sofa menonton berita malam. Sentuhan yang pelan, tak pernah memaksa, namun mengalirkan kehangatan yang tak pernah ku tahu sebelumnya. Malam-malamku tak lagi dipenuhi rasa takut atau gelisah. Kini ada rasa nyaman ketika memikirkannya. Ada harapan yang tumbuh diam-diam. Mungkin, tanpa kusadari sejak awal, tembok yang kubangun di sekeliling hatiku mulai retak, dan ia masuk melalui celah-celah kecil itu. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu terjadi, aku berani bertanya pada diriku sendiri, mungkinkah aku sedang jatuh cinta padanya? Namun hidup memang tidak pernah membiarkan seseorang terlalu lama merasa tenang. Ketika aku mulai merasa nyaman dengan pernikahan kami, sesuatu datang menghantam seperti angin dingin dari masa lalu. Sore itu, saat aku sedang merapikan ruang tamu, suara mobil asing berhenti di depan rumah. Ketika aku mengintip dari balik tirai, seorang wanita cantik dengan kulit coklat terang dan rambut dikepang rapi keluar dari mobil mewah berwarna hitam. Ia berdiri tegak, dengan aura percaya diri yang sulit untuk diabaikan. Gaunnya elegan, perhiasannya berkilau, dan tatapan matanya tajam seperti seseorang yang tahu persis apa yang diinginkannya. Ketika Tuan Idris membuka pintu dan melihatnya, tubuhnya menegang. Ia keluar tanpa berkata sepatah kata pun padaku dan menutup pintu dengan hati-hati, seolah tak ingin aku mendengar pembicaraan mereka. Dari jendela, aku melihat mereka berbicara cukup lama. Gerak bibir mereka cepat, seolah ada banyak hal yang harus diselesaikan. Bahasa yang mereka gunakan asing di telingaku, mungkin bahasa ibu mereka.
Tetapi ekspresi di wajah Tuan Idris cukup membuatku resah. Sesekali Mira berbicara dengan nada lebih tinggi, sementara Tuan Idris menunduk, seperti menahan sesuatu yang berat. Waktu berjalan lambat. Setiap detik yang kulewati dengan melihat mereka terasa seperti menusuk-nusuk dadaku. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan menyapu atau merapikan meja makan, tetapi pikiranku terus kembali pada satu pertanyaan. Siapa wanita itu sebenarnya? Ketika pertemuan mereka akhirnya selesai dan mobilnya pergi, Tuan Idris masuk dengan langkah berat. Ia tersenyum kecil, tetapi aku tahu itu senyum palsu yang ia paksa demi menenangkanku. Aku menunggu ia bicara, namun ia hanya berkata ingin mandi. Malam itu, kami makan dalam keheningan yang menegangkan. Saat akhirnya ia duduk di sampingku di ruang keluarga, aku merasakan telapak tangannya hangat namun gemetar. Ia menarik napas panjang sebelum berkata dengan suara rendah yang terdengar hampir seperti bisikan. Naila, aku ingin jujur. Mira adalah wanita yang dulu sangat dekat denganku. Kami hampir menikah, tapi hidup membawa kami pada arah yang berbeda. Kini dia datang karena dia belum bisa melupakan masa lalu kami. Kata-katanya jatuh seperti batu ke dalam dadaku. Dulu aku percaya masalah terbesar dalam pernikahan mendadak kami adalah diriku sendiri, ketidaksiapan, kegugupan, ketakutanku. Ternyata ada sesuatu yang lebih besar, masa lalu yang masih memiliki pintu terbuka. Aku menunduk, menangkap napas yang seolah terhenti di tenggorokan. Dada terasa sesak, bukan hanya karena cemburu, tetapi karena takut kehilangan sesuatu yang baru saja tumbuh dalam hatiku. Aku tak ingin mengakuinya. Tapi bayangan kehilangan Tuan Idris membuat tubuhku menggigil. Dalam diam, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku siap untuk bersaing dengan seseorang dari masa lalu yang begitu kuat? Atau, apakah semuanya akan hancur sebelum sempat menjadi indah? Hari-hari setelah kedatangan Mira berubah menjadi masa yang paling gelisah dalam hidupku. Rumah yang biasanya terasa hangat mendadak sunyi dan membuatku merasa seperti berjalan di atas lantai kaca tipis. Setiap kali menatap punggung Tuan Idris, aku bertanya-tanya, apakah pikirannya masih bersama wanita itu? Apakah ada kenangan yang kembali menggoyahkan hatinya? Aku tetap melakukan tugasku seperti biasa, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, mencuci pakaian, namun semuanya kulakukan secara mekanis. Senyumku terasa palsu, ucapanku terasa hambar. Tuan Idris beberapa kali bertanya apakah aku baik-baik saja, tetapi aku hanya tersenyum dan menggeleng. Bagaimana aku bisa jujur jika aku sendiri takut mendengar kebenarannya? Terkadang aku menangkap tatapannya yang penuh perhatian, namun pikiranku langsung membantah. Perhatian itu mungkin hanya rasa tanggung jawab. Mungkin aku hanya pelarian. Mungkin ia tidak benar-benar memilihku. Hanya kebetulan, hanya situasi. Pikiran-pikiran itu berputar-putar seperti pusaran air yang siap menarikku tenggelam kapan saja. Namun jawaban atas semua ketakutanku datang pada suatu pagi yang tenang. Hari itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Udara sejuk pagi hari masih mengambang di dalam rumah, sementara cahaya matahari perlahan menembus tirai dapur. Aku menyiapkan sarapan dengan tangan sedikit gemetar, telur dadar, roti panggang, dan teh hangat kesukaannya. Entah mengapa, hatiku terasa lebih berat dibanding hari-hari sebelumnya. Ketika ia turun dari tangga, langkahnya terdengar mantap namun tidak tergesa. Ia duduk di depan meja makan, menatapku lama, seolah sedang menimbang kata-kata yang tepat. Aku hanya menunduk, takut membaca sesuatu di matanya. Kemudian, perlahan, ia meraih tanganku. Genggamannya kuat, hangat, dan penuh tekad. Tidak seperti biasanya. Naila, katanya, suaranya lembut namun tegas. Aku sudah bicara dengan Mira. Degup jantungku berhenti sejenak. Aku sudah menutup masa laluku. Lanjutnya, matanya menatapku tanpa berkedip. Aku telah membuat keputusan. Dan keputusan itu adalah kamu. Ia mengusap punggung tanganku dengan ibu jarinya. Naila, kamu adalah masa depanku. Kata-kata itu menghantamku seperti gelombang besar, membuatku terhuyung namun dalam cara yang melegakan. Bangunan ketakutan yang selama ini kubangun runtuh seketika. Aku merasakan sesuatu pecah di dalam dadaku,
dan sebelum bisa menahan diri, air mata jatuh mengalir tanpa suara. Bukan karena sedih, tetapi karena lega. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu tempatku. Tuan Idris segera berdiri dan menarikku ke dalam pelukannya. "Jangan takut lagi," bisiknya. "Aku tidak akan pergi. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil apa yang kini menjadi milikku." Dalam pelukan itu, ketakutanku perlahan larut. Mungkin masa lalunya memang kuat, tetapi kenyataan bahwa ia memilihku, secara sadar, sepenuh hati, lebih kuat dari apapun. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya sejak Mira datang, aku bisa bernapas dengan tenang. Beberapa minggu setelah badai emosiku reda, datanglah satu kabar yang membuatku terdiam bahagia. Tuan Idris berkata ia ingin mengajakku pulang ke kampung halamanku di Lamongan. Katanya, ia ingin melihat tempat aku dibesarkan dan bertemu orang-orang yang kucintai. Awalnya aku ragu, takut orang-orang kampung memperhatikan kami, takut orang tuaku canggung, namun ia meyakinkanku dengan senyuman lembut yang sulit kutolak. Perjalanan ke Lamongan terasa seperti mengulang bab lama dalam hidupku, namun kini dengan nuansa yang berbeda. Jalanan berdebu, sawah hijau yang membentang, dan angin khas pedesaan menyambut kami begitu mobil memasuki desa. Aku melihat Tuan Idris menatap keluar jendela dengan mata berbinar, seolah kehangatan desa sanggup menembus segala jarak antara dua dunia yang berbeda. Setibanya di rumah, ibuku keluar terburu-buru. Wajahnya langsung dipenuhi air mata ketika melihatku. Ia memelukku erat seolah takut aku akan menghilang lagi. Ketika akhirnya ia menatap Tuan Idris, ada sedikit keraguan, namun lebih banyak rasa syukur. Ayahku pun menyambutnya dengan senyum kikuk namun hangat. "Kamu terlihat lebih bahagia, Nak," kata ibuku sambil menggenggam tanganku erat. Aku menoleh pada Tuan Idris, pria yang datang dari benua lain, kini duduk bersila di lantai rumah kayu sederhana sambil berbicara sopan kepada orang tuaku. Kontraksi antara dirinya yang besar, kulit gelap, dan rumah kami yang kecil tak membuatnya terlihat asing. Sebaliknya, ia menyatu dalam suasana, seperti sudah lama menjadi bagian dari keluarga kami. Di meja makan, ia memuji masakan ibuku habis-habisan hingga membuat ibuku tertawa malu. Ayahku yang biasanya pendiam mulai membuka percakapan tentang sawah, musim panen, dan tradisi desa. Tuan Idris mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali bertanya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Melihatnya seperti itu membuat hatiku hangat, seolah ia tidak hanya menikah denganku, tetapi juga menerima seluruh dunia kecilku. Sore itu kami berjalan menyusuri pematang sawah yang dulu sering kulalui saat kecil. Tuan Idris menggenggam tanganku sambil sesekali berhenti untuk mengagumi hamparan hijau yang tak pernah ia lihat di kota besar. "Tempat ini indah," katanya. "Tidak heran kamu tumbuh menjadi perempuan berhati lembut." Aku tersenyum, menyadari betapa dalam ia melihatku. Di desa, aku merasa kembali menjadi diriku yang dulu, versi sederhana yang sering lupa bahwa cinta bisa datang dari arah yang tak terduga. Dan di sampingku, pria itu menjadi saksi betapa jauh jarak yang kutempuh untuk tiba di titik ini. Malam itu, ketika kami duduk di beranda rumah, mendengarkan suara jangkrik dan semilir angin desa, aku sadar bahwa kebahagiaanku bukan lagi sesuatu yang rapuh. Ia telah mengakar, bukan hanya karena pernikahan, tapi karena kehadiran seseorang yang melihat seluruh diriku, masa lalu, ketakutan, dan mimpi-mimpiku, dan tetap memilih untuk tinggal. Di momen itu, aku tidak hanya merasakan cinta, aku merasakan rumah. Malam itu, halaman rumah orang tuaku diterangi cahaya bulan yang menggantung rendah. Udara desa begitu sejuk hingga rasanya menyentuh sampai ke tulang. Di kejauhan, suara katak dan jangkrik bercampur menjadi harmoni yang hanya bisa ditemukan di tempat sepi seperti ini. Aku duduk di kursi bambu, memandangi bentangan langit yang dipenuhi bintang, langit yang tak pernah kutemui di kota. Saat itulah aku menyadari betapa panjang perjalanan hidupku. 2 tahun lalu, aku datang ke Jakarta dengan hati penuh ketakutan. Aku hanyalah gadis desa yang ingin bekerja untuk membantu orang tua. Hidup terasa seperti lorong gelap tanpa kepastian. Dan kini, aku duduk di sini sebagai seorang istri. Bukan sekadar istri karena keadaan,
tetapi istri yang benar-benar dipilih oleh suaminya. Ada perbedaan besar di sana, dan malam itu aku merasakannya kuat sekali. Tuan Idris keluar dari rumah dan berdiri di sampingku. Suaranya yang berat namun hangat terdengar ketika ia bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan, Naila?" Aku menoleh dan menatap wajahnya yang diterangi cahaya bulan. Pria itu datang dari benua jauh, membawa sejarah hidup yang rumit, luka lama, dan kehangatan yang tak pernah kuduga. Namun di antara semua pilihan yang bisa ia ambil, ia hanya memilih satu arah, menujuku. Aku hanya bersyukur, jawabku pelan. Ia duduk di sampingku, memegang tanganku. Genggamannya mantap, seolah ingin memastikan aku tahu betapa nyatanya kehadirannya. "Kamu tahu," katanya, "aku telah melalui banyak hal dalam hidup, tapi memilihmu adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat." Pernyataan itu membuat dadaku menghangat hingga ke ujung jemari. Dahulu aku sering bertanya-tanya apakah aku hanya pelarian dari masa lalunya. Apakah pernikahan ini hanyalah jalan pintas untuk membangun keluarga yang tertunda? Tetapi malam itu, keraguan-keraguan itu lenyap seolah tidak pernah ada. Aku bukan lagi gadis desa yang takut menghadapi masa depan. Gumamku, lebih kepada diri sendiri daripada kepadanya. Ia tersenyum, mengusap punggung tanganku dengan lembut. "Kamu tidak pernah perlu takut lagi, Naila. Aku ada di sini. Dan aku akan tetap di sini." Aku memejamkan mata, menikmati keheningan yang penuh janji. Semua perjalanan panjang yang membawaku pada titik ini terasa masuk akal. Setiap ketakutan, setiap kebimbangan, setiap air mata ternyata mengantarkanku pada seseorang yang benar-benar menghargai diriku apa adanya. Ketika aku membuka mata kembali dan menatap bintang-bintang di atas, hatiku dipenuhi keyakinan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku adalah istrinya. Aku adalah pilihannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak takut lagi pada hari esok, karena aku tahu hatinya telah memilihku, bukan karena keadaan, tetapi karena cinta. Malam itu, di bawah langit desa yang penuh cahaya bintang, aku akhirnya memahami arti kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan tentang sempurna, tetapi tentang menjadi seseorang yang benar-benar diinginkan. Dan aku adalah orang itu.